Tadi pagi tidak lagi masuk dulu. Kemarin lalu. Baca di sini. Itu satu. Tuh, terus nastar. Foto-fotonya terus, apalagi Us? Main coklat terus. Ya. Main coklat. Nah, ya. Amono yang ujung. Itu satu, terus ada lagi yang ujung sebelah kiri. Nah itu apa itu? Ya itu bagelannya. Ya itu. Ya. Coklat. Campur aja Us. Ya. Udah sama yang asin-asin. Yang asin-asin. Itu. Nah itu. Ya itu juga itu bagelan atuh. Yang tadi atuh. Ya itu atuh, ya itu. Bagelan satu lagi yang tadi corn yang jagung. Campur aja Us. Ya itu ya. Ngajar. Mana tunggu ya? Ngajar lu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Luqman al-Hakim alaihi salam qala libni ya bunayya alaika bimujalasatil ulama wasma' kalamal hukama fa innallaha la yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardal mayyita biwabilil qatr. Dari Abi Umamah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Luqman al-Hakim alaihi salam, sesungguhnya Luqman al-Hakim alaihi salam, keselamatan dan kesejahteraan atasnya. Kana fi zaman Bani Israel, kila huwa ibnu ukhti Ayyub alaihi salam. Ruwayat anhu anil kathir min al-hikam wal wasaya wal alam al-Habib Ali bin Husain al-Attas rahimahullah. Luqman al-Hakim wa hikamuhu. Jadi ada pendapat yang mengatakan Luqman al-Hakim ini adalah, ada yang mengatakan nabi,
Ada yang mengatakan beliau adalah orang soleh yang hidup di zaman Bani Israel. Ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau itu adalah anak dari saudari perempuannya Nabi Ayub. Nabi Ayub punya saudara perempuan, punya anak, itu Luqman Al-Hakim. Jadi ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan Luqman Al-Hakim itu Nabi. Ada pendapat yang mengatakan beliau orang soleh yang hidup di zaman Bani Israel. Ada yang mengatakan beliau adalah anak dari saudara perempuan Nabi Ayub. Berarti ponakannya Nabi Ayub alaihissalam. Itu ada di kitab Luqman Al-Hakim wa Hikamuhu. yakni Luqman Hakim dan hikamnya dan hikmah-hikmahnya, kata-kata hikmahnya. Nah, sebelum ana jelaskan ya, Luqman Al-Hakim itu terkenal dengan wasiat-wasiatnya. Terkenal dengan nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Banyak betul wasiat Luqman Al-Hakim. Dan nanti sering dengar itu. Nah, sebelum ana bahas wasiat daripada Luqman Al-Hakim, yakni di sini diajarkan bahwasanya berwasiat itu ada gunanya. Wasaya, berwasiat itu ada gunanya, ada pentingnya, ada manfaatnya, ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Contoh satu. Di sini ana tidak membicarakan tentang wasiat-wasiat yang lain, karena di sini wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ya, sebab wasiat itu kan banyak. Ada wasiat guru kepada muridnya, wasiat Rasulullah kepada sahabatnya, wasiat Rasulullah kepada umatnya, wasiat para nabi, para rasul untuk umatnya. Ya. Wasiat dan wasiat pun isi daripada wasiat itu macam-macam. Wasiat takwa, wasiat sabar, ya. Wasiat ikhlas, wasiat berbuat kebaikan, wasiat menjaga pandangan, banyak wasiat-wasiat. Dan yakni al-wasaya, berwasiat itu ya penting. Contoh, banyak terjadi. Kita lihat di dunia nyata. Banyak terjadi yakni saudara-saudara, kakak adik. Jangankan yang jangankan yang beda ibu. Yang satu ibu aja itu saling berantem. Kenapa? Berebutan ini harta yang ditinggalkan oleh bapaknya. Berebutan untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pengganti. Makanya wasiat itu penting bagi orang tua, bagi seorang ayah apalagi. Banyak pondok-pondok pesantren yang dimana berebut, ya, berebut untuk apa? Untuk menjadi mudir, menjadi pemimpin daripada pesantren tersebut, untuk menjadi pemimpin. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak adanya wasiat dari muassis, pengasuh, pendiri pondok pesantren tersebut atau pendiri majelis tersebut. Siapa yang mau menjadi khalifah? Nah, makanya kalau orang nanya khalifah ke ana, ra'yi, pandangan ana itu berbeda dengan pandangan-pandangan yang lain. Makanya kalau ada yang ngomong sistem khalifah. Kalau nanya ke ana, jawaban ana
sistem khalifah dalam manhaj ana, dalam thariqah ana, itu bukan pemerintahan. Tetapi sistem khalifah dalam manhaj ana, dalam jalannya kami, para habaib, itu adalah yakni khalifah anak-anak kami yang menjadi pengganti kami kalau kami telah tiada. Jadi bukan pemerintahan sistemnya khilafah. Itu enggak. Kalau ente nanya ke ana, nggak tahu kalau nanya ke yang lain. Karena kan semua punya ra'yi pendapat masing-masing. Ente nanya ke ana pendapat khilafah gimana sih? Kalau nanya ke ana khilafah, ya sebagaimana yakni yang telah berjalan selama ini. Kita orang pasti punya khalifah masing-masing. Itu khalifah dalam pandangan kami para habaib. Jadi bukan sistem pemerintahan khilafah, bukan. Yakni sistem kami ya, dalam thariqah Ba'alawi, khalifah itu kan pengganti. Jadi seumpama contoh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Beliau wafat, meninggal. Khalifahnya siapa yang menggantikan? Yang menggantikan anaknya, Habib Muhammad. Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Habib Muhammad meninggal. Siapa yang menggantikan? Siapa yang jadi khalifahnya? Yang jadi khalifahnya adalah anaknya, yaitu Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman meninggal. Siapa yang jadi khalifahnya? Yang jadi khalifahnya sekarang, yang megang Kuitang, yaitu Habib Ali. Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Habib Anis Al-Habsyi Solo. Beliau wafat, meninggal. Siapa yang menggantikan? Yang menggantikan khalifahnya beliau anaknya, yaitu Habib Husain bin Anis. Habib Husain meninggal. Siapa yang menggantikan? Anaknya. Tapi kan dari semua anak itu kan ada satu sebagai khalifah. Entahkah anak tertua atau anak yang dipilih oleh si Habib tadi atau si Kiai tadi atau si Ustadz tadi. Khalifah Empang Bogor siapa? Khalifah Condet, khalifahnya Al-Hawi siapa? Khalifahnya ini siapa? Itu kalau dalam pemikiran kami, kita orang para habaib. Guru tua Habib Idrus meninggal. Khalifahnya siapa? Penggantinya beliau. Beliau punya anak Habib Abdullah. Habib Abdullah meninggal. Siapa penggantinya? Habib Segaf. Habib Segaf meninggal. Siapa penggantinya sekarang? Siapa? Jadi ada khalifah masing-masing, ada pengganti masing-masing. Nah, khalifah ini ya, itu kalau nggak ada wasaya, nggak ada wasiat-wasiat sebelum kita meninggal, maka terjadi perpecahan tadi, atau saling berebut untuk menjadi khalifah. Perebutan banyak, pondok-pondok pesantren, kakak adik berebut pengen jadi pemimpin. Majelis si fulan meninggalkan majelis taklim. Majelis taklim yang ditinggalkan, siapa yang harus menggantikan? Dia punya anak laki-laki 4. Empat ini saling berantem untuk menggantikan. Nah, makanya disitulah pentingnya wasiat. Sebelum kita meninggal, untuk apa? Untuk berwasiat. Anak kayak anak nih. Anak punya anak, banyak anak-anak. Tapi telah anak wasiatkan. Dan wasiat anak ada syahidnya, ada saksinya. Dan telah anak sampaikan kepada habaib sepuh. Anak Bahar bin Smith, kalau anak nanti wafat, kalau anak nanti meninggal, khalifahnya anak punya anak, yaitu Ali. Banyak anak-anak yang laki. Tapi kenapa anak ambil Ali sebagai khalifah anak? Sebab kenapa anak ambil Ali sebagai pengganti anak? Itu wasiat anak. Anak punya pandangan tersendiri tentang hal tersebut. Ali yang meneruskan pondok pesantren anak. Ali yang meneruskan majelis taklim anak. Adapun anak-anak yang lain, semua anak pengen mereka jadi ulama. Semua jadi penceramah. Tetapi untuk megang pondok, nggak mungkin 2 anak. Nggak mungkin 3 orang. Nggak mungkin 4 orang. Pasti 1. Siapa itu? Anak punya anak. Ali bin Bahar. Dan itu telah anak wasiatkan
Sudah lama anak wasiatkan. Ketika anak berada dalam penjara, anak telepon Habaib sepuh, salah satunya oleh Arham Habib Muhammad Bulu. Anak sampaikan bahwasanya nanti kalau anak wafat, kalau anak meninggal, sahidnya juga Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas dan masih banyak Habaib Agil bin Yahya. Anak wasiatkan mereka semua, khalifah anak adalah Ali. Agar apa? Agar nanti kalau anak mati, kalau anak meninggal, anak-anak nggak saling berantem untuk berebutan jadi mudir, pimpinan di pondok pesantren Tajul. Paham? Itu salah satu manfaat daripada berwasiat. Jadi kita sebagai orang tua wasiat sama anak. Contoh, anak masih ingat wasiat anak punya abah. Wasiat abah anak ingat semua, nggak pernah anak lupakan wasiat anak punya abah. Apa wasiat anak punya abah? Salah satunya, anak punya abah bilang, anak perhatikan janda-janda. Maksud abah anak perhatikan janda-janda itu, yakni para janda-janda yang susah, janda-janda yang miskin, janda-janda yang di kampung-kampung yang di mana-mana itu perhatikan. Tapi wallahu a'lam, anak mencernanya, merhatiinnya itu dikawinin atau dikasih uang. Ya tergantung, kalau ada yang muda cakep ya yang nikahin, yang tua-tua ya anak kasih uang. Wasiatnya abah anak begitu. Anak perhatikan janda-janda, perhatikan anak-anak yatim, aitam. Anak bilang, anak tanya, kenapa abah? Kenapa abah suruh nanti anak ini memperhatikan janda, anak yatim, fukara, masakin? Jawab abah anak apa? Karena dorang itu golongan-golongan yang Rasulullah cinta pada orang. Kalau ngana cinta pada orang, ngana perhatikan pada orang, sama dengan ngana perhatikan pada Rasulullah. Ngana kasih makan pada orang, sama ngana kasih makan pada Rasulullah. Ngana mau suka dapat Rasulullah pakai cintaan, gampang. Maka ngana cintai golongan-golongan yang Rasulullah cinta pada orang. Artinya, kata abana, mereka itu para janda, para yatim, para fakir, para miskin. Mereka itu golongan-golongan yang dicintai oleh Rasulullah. Sehingga kalau ente mencintai mereka, ente pun akan dicintai Allah. Ente memberi sesuatu kepada mereka sama seperti ente sesuatu kepada Rasulullah. Ente memberi makanan kepada mereka sama seperti ente memberi makanan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena mereka golongan yang dicintai oleh Rasulullah. Ternyata setelah anak belajar, anak tahu, oh iya, Rasulullah abal yatama wal masakin. Rasulullah itu adalah bapaknya anak-anak yatim. Rasulullah itu adalah bapaknya orang-orang fakir. Rasulullah adalah bapaknya orang-orang miskin. Anak masih ingat semua wasiat-wasiat anak punya abah. Anak, jangan perang anak putar balik. Tahu putar balik? Putar balik itu bahasa Manado, bahasa Sulawesi. Artinya anak, jangan pernah kamu berbohong. Jangan pernah kamu berdusta. Anak, kasih hilang dalam anak hati rasa takut pada manusia. Allah tanang dalam hati manusia rasa takut pada anak. Mar, kalau anak hati takut pada Allah, Allah tanang dalam anak hati rasa takut pada manusia. Artinya, wahai anak, kata Abah, anak, kalau apabila engkau hilangkan dalam hatimu rasa takut kepada manusia, hanya ada rasa takut kepada Allah, maka akan Allah tanamkan dalam hati manusia rasa takut kepadamu. Tapi sebaliknya, kalau engkau berani kepada Allah dan takut kepada manusia, berani, yakni tidak takut kepada Allah, maka akan Allah tanamkan dalam hatimu rasa takut kepada manusia. Dan wasiat-wasiat abana itu anak jalankan. Itulah pentingnya wasiat. Jadi kita sebagai orang tua nanti ente kalau udah punya anak apa, wasiat. Namanya wasiat berarti kan nasihat-nasihat yang baik. Nasihat-nasihat yang baik. Nah, Luqman al-Hakim, ya. Luqman al-Hakim ini termasuk salah satu yang paling terkenal yang sering berwasiat kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, lakukanlah ini, lakukanlah ini, lakukanlah ini. Jadi kita sebagai orang tua juga harus berwasiat.
wasiat. Kalau nanti ente punya anak, wasiat ente punya anak. Kayak anak wasiat kepada anak punya anak Ibrahim. Ibrahim, sayangin adik-adiknya Baim ya. Walaupun beda ibu sama Ibrahim, tapi Ibrahim harus sayang sama mereka. Karena Ibrahim satu darah sama mereka. Begitupun anak wasiat ke anak-anak yang lain. Aliyah, Gazia, Ali, sayangin adik-adiknya, sayangin kakak-kakaknya. Sekalipun beda ibu, tapi tetap kalian satu nasab, satu darah. Anak punya abah istri 2. Anak pertama dari istri kedua. Anak punya abah istri pertama, anak 7. Berarti anak bersaudara 13. Anak punya kakak, Kak Laila, Kak Hasan almarhum, Kak Husin, Kak Noval, Kak Firdaus, Kak Soraya, sama Kak Abdullah. 2 udah meninggal, anak punya kakak. Kak Hasan meninggal, Allahyarham, sama almarhumah Kak Firdaus perempuan meninggal. Tinggal 5 anak punya kakak. Tapi kita orang saling sayang, kita orang saling cinta. Karena apa? Karena telah diwasiatkan oleh abahnya anak. Abah anak mewasiatkan kepada kakak-kakak anak, dan abah anak mewasiatkan kepada anak dan adik-adik anak. Anak yang pertama, setelah anak Sakinah, habis Sakinah Ja'far, habis Ja'far Zain, habis Zain Safira, habis Safira Uraidi. Apa wasiatnya abah? Wasiat abah ke kakak-kakak, sayangi adik-adik kalian, ya. Sayangi adik-adik kalian, cintai adik-adik kalian sebagaimana adik kandung kalian, walaupun bukan satu kandung. Begitupun wasiat abah ke kita. Hormati kakak-kakak kalian sebagaimana menghormati kakak-kakak kandung kalian, walaupun bukan satu kandung. Nah, banyak pondok-pondok pesantren, ya apalagi kalau mudirnya banyak istri gitu, andaikan banyak istri, banyak anak laki, sehingga saling berebutan kalau tidak ada wasiat tadi. Makanya harus ada wasiat. Kalau wasiat lisan harus ada saksinya. Siapa saksi-saksinya? Nanti andaikan saksi-saksinya nggak ada, si saksi-saksi itu harus mewasiatkan lagi kepada, berdiri. Ente berdiri. Ente orang tadi kan telah libur, ya. Pada ngapain ente nggak tidur? Ahmad berdiri, ente ngantuk. Ente mau siram pakai air semua? Hah? Ente capek, ana lebih capek dari ente orang. Paham? Jadi itu pentingnya wasiat. Kelas. Nah, apa wasiatnya Luqman al-Hakim? Qala li ibni. Beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, alaika bimujalasatil ulama wasma' kalamal hukama. Alaika bimujalasatil ulama, hendaklah engkau bimujalasatil ulama, duduk di majlis-majlis, di perkumpulan-perkumpulan para ulama. Wasma' kalamal hukama, dan dengarkanlah perkataan, nasihat, wasiat dari para ahli-ahli hikmah. Fa innallaha la yuhyil qalbal mayyita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, kama yuhyil ardal mayyita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang mati, biwabilil qatr, dengan air hujan yang deras. Wahai anakku, duduklah di majlis-majlis ilmu, berkumpullah bersama ulama, dengarkan nasihat para hukama, dengarkan nasihat para ahli hikmah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati. Dengan apa? Dengan duduk di majlis ilmu, mendengar nasihat para ulama, mendengar nasihat para ahli hikmah, maka Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah tadi dari para ulama, ilmu para ulama, nasihat para ulama. Maka hatimu yang mati akan Allah hidupkan
Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan yang deras. Jadi umpamanya hati ente itu adalah bumi yang mati. Allah hidupkan bumi yang mati dengan air hujan yang deras sehingga subur. Sehingga bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Nah, hati ente adalah bumi yang mati. Kalau pengen hidup hati ente punya hati, maka dengan ilmu. Kan udah ana jelasin sering. Makanan hati adalah ilmu. Hati. 3 hari nggak kena ilmu, hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kita, telah berapa lama, telah berapa hari, berapa saat, berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun hati kita telah mati, kosong dari ilmu, sehingga hati kita mati, sehingga kita semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu. Duduk di majelis dengarkan kalam para hukama. Besok nanti baru ana jelaskan maknanya, pengertiannya. Alaika bi muajalasatil ulama wasma' kalamal hukama. Besok ana jelaskan. Itu ana jelaskan manfaat daripada wasiat. Karena ini adalah wasiat. Ya, ini wasiatnya Luqman Al-Hakim kepada anak. Paham? Wallahu a'lam. Fatihah. Ustaz Hamdi ngajar apa? Tahu. Ambil bak besar. Taruh di situ. Semakin banyak yang bully. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Yahudi lagi takiyah. Alhamdulillah, makasih banyak. Sehat selalu PHB Ujung Kulon. Waalaikumsalam. Pondok ngajinya gini doang dari kemarin-kemarin. Apa begini levelnya Pondok Habib? Datang dong ke sini. Di sini belajar Fatihah aja setahun. Kalau mau bener-bener. Firaun ngaji. Iya, makasih banyak ya Allah. Salam kenal. Makassar hadir. Waalaikumsalam. Sehat selalu Haiban, amin. Saya dari Madura, cinta sama Habib. Sama anak juga cinta. Lombok hadir. Waalaikumsalam. Cuci muka semua. Ayo cepat. Atau mana cuciin muka ente? Cuci muka semua situ. Semua. Bogor hadir. Ayo cuci muka semua, cuci muka. Cuci muka semua, cuci muka biar orang ngantuk, cuci muka. Nah, ini. Kita didik harus begitu. Lumajang.
Abu Yazin Baharun. Nanti insya Allah anak kalau ke Dalwa pasti anak soal ke Abu ya. Nggak mungkin enggak. Papan tulisnya mana? Ngaji nahu nggak ada papan tulis. Papan tulisnya mana? Said, coba ente lihat itu bunyi-bunyi apa tuh Said? Di dalam tuh kayaknya mic tuh itu. Mic yang sebelah di sini. Karawang hadir, Bib. Kia Muhammad. Waalaikumsalam Kia. Bib, gimana Zaitun? Bubarin. Nanti anak hadir di depan Kemenak. Anak orasi nanti. Tengku Abdul Wahid kirim salam. Salam balik buat Tengku Abdul Wahid, Tengku Abdul Wahid ya. Manado hadir, Bib. Kami siap bantai para pengkhianat bangsa. Oh iya, harus, mesti. Anak Manado mesti semangat semua. Cilacap hadir. Ya, salam. Pemalang, salam ya, Malang, Pemalang. Sukabumi, Kediri. Kemang Bogor. Ajib Kemang. Hadir Medan, Bib, rokoknya apa? Rokoknya nah ini. Primeros. Nicaragua Maduro. Davidoff. Nggak ada di sini. Cuma kalau buat iseng-iseng ini Samsu. Pokoknya Davidoff. Tegal hadir kekasihku, Habibku, I love you too. Maafin anak nggak bisa baca semuanya ya. Taruh sini papan tulisnya nih. Atau biasanya di mana tuh mengajar? Di situ. Hah? Taruh situ papan tulisnya. Jepara hadir, Web. Sarung panjang. Mukhtian, siapa Mukhtian Adinda? Ya, Mukhtian. Bali hadir, Web. Ya, anak Bali, salam. Pondok Ungu. Kalsel hadir, Beb. Waalaikumsalam. Salam buat anak Kalsel.
Aceh, hai Bana, siap. Salam buat anak-anak Aceh. Panas bro, bicara aja. Panas kenapa? Apa yang harus dipanas? Kalau ente hina Islam baru anak panas. Kalau ente hina anak nggak panas. Lagi di mana Beb? Nggak ke Madura lagi. Nggak jadwal Kalimantan bulan depan. Kalimantan, Sumatera. Apa Muharram. Salam dari Nias, Beb. Waalaikumsalam. Anak pengen pergi ke Pulau Nias. Anak Ereking hadir, Beb. Oh ya. Ereking. Anak dulu pakai Ereking Cobra. Ereking. Hukum apa? Cibarusa hadir, Pontianak hadir, Beb. Oh ya. Udah pernah rawa kambing, ya. Empang, Bogor. Salam dari Banten, Beb. Ya. Saya dari Maluku. Saya belum yakin dengan Habib. Nggak apa-apa. Nggak dipaksa untuk yakin. Mau yakin boleh, mau nggak boleh. Bib nonton apa ini? Nizam lom. Salam dari Malaysia, Bib. Waalaikumsalam. Banten hadir, Bib. Ya, anak Banten. Azaitun, karena udah bilang. Udah dibilang berapa kali. Apapun yayasannya, apapun organisasinya, apapun pondok pesantrennya, siapapun yang punyanya, siapapun pendirinya, mau ustadz, mau kiai, mau habib, mau doktor, mau profesor, kalau menyimpang dari syariat Islam, bubarkan. Makanya kan kita mau demo, desak MUI untuk bubarin. Kalau MUI nggak mau bubarin, pemerintah nggak mau bubarin, masyarakat yang bubarin, rakyat yang bubarin, umat yang bubarin. Kesesatan kok dibiarin. Nggak peduli mau backing anak siapa juga, nggak ada urusan. Udah, itu pendapat anak. Minta pendapat apa lagi? Minta ijazah ratib. Rotib itu udah diijazahin ammah. Tapi kalau mau ijazah khawas, datang langsung ke sini aja. Alhamdulillah FPI udah dibubarin. Alhamdulillah 5 menit FPI dibubarin, FPI berdiri lagi, bangkit lagi. 5 menit FPI dibubarin. Ya, FPI dibubarin. 5 menit kemudian, alhamdulillah lahir lagi Front Persaudaraan Islam. Hidup ini gak usah dibikin ribet. Kalidres hadir, Beb. Pilpres haram jada, nah nggak mau pilih siapa-siapa. Beb, doain Persija. Nah, nanti kalau anak doain Persija, anak-anak Persib ngambek. Kalau anak doain Persib, anak-anak Persija ngambek. Kalau anak doain
Persebaya, anak-anak Arema ngambek. Kalau anak doain Arema, anak-anak bonek ngambek sama anak ntar. Jadi anak di tengah-tengah, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Sukabumi Sigaranten hadir, Beb. Ya ente udah terserah, ente mau Arema, ente mau bonek, ente mau The Jack, ente mau Viking. Kalau anak kan harus di tengah. Yakin doanya si Bahar nggak bakal diijabah. Iyalah, siapa sih Bahar? Banyak dosa, ahli maksiat, orang-orang bodoh, orang hina. Yang nggak bakal diijabah lah. Bener ente bilang itu. Benar. Makanya jangan minta doa sama Ana. Minta doa sama yang lain. Posko Gajah Tunggal. Oh ya. Demonya hari Senin, Bi. Iya, hari Senin tanggal berapa? Ini sekarang tanggal berapa? Aku juga Ana nih nggak tahu tanggal, nggak tahu hari. 23. Ini hari apa nih? Jumat ya? Iya Senin, iya. Messi atau Ronaldo, Bi? Messi, anak Messi. Karena anak suka Barcelona. Karena kalau main PS tuh pakai Barcelona. Kocek, wah, mainnya enak. Udah masih ngantuk? Hah? Udah duduk? Salman, catat nama anak-anak yang nggak taklim malam ini. Said, ya, paham? Catat nama yang nggak taklim. Itu molet, mana molet? Kuda udah kasih makan belum? Hah? Kuda udah dikasih makan belum? Kambing udah dikasih makan belum, Reza? Sah? Hah? Si Reza mana, Reza? Perasaan tadi ada dia. Kambing udah dikasih makan belum? Yang baru? Udah. Iya kasih makan semua tuh. Udah kasih makan tuh Said nanti. Jam berapa biasanya? Hah? Sama siapa? Kudanya? Bukan kasih makan rumput. Rumput mah ya harus ada terus. Itu yang udah. Dua-duanya. Ya akhir. Syukron, makasih banyak semuanya. Doain ya. Assalamualaikum. Rit. Amin, gobul, ya Rab. Syukran Habib.